Perlawananku kepada ibu mertua dan adik ipar. Part 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum nonton part 1-nya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Bu, apa kita nggak keterlaluan memperlakukan Zahra seperti itu? Tanya Mas Reza dengan suara berat. Ada nada ragu dalam suaranya, seolah perasaan bersalah yang sudah lama ia pendam mulai keluar ke permukaan. Ibunya, Bu Ningsih, hanya mendengus sambil melipat tangannya di dada. Reza, kamu nggak usah mikirin wanita itu bisa nggak sih? Katanya dengan nada sinis, seakan tak peduli sama sekali. Lagi pula, apa sih yang kurang dari kamu sekarang? Kamu itu sudah jadi manajer, punya rumah sendiri, dan yang paling penting, istri barumu Karin, orang yang kaya. Kamu harusnya bersyukur, bukan malah takut Zahra akan membalas dendam. Tapi Mas Reza tidak merasa aman seperti yang diucapkan ibunya. Hatinya gelisah, meskipun kini dia berada di dalam posisi yang terlihat nyaman. Dia tahu, di dalam hatinya, bahwa semua ini sebenarnya adalah hasil dari campur tanganku. Tanpa aku, dia tidak akan menjadi manajer. Rumah yang kini mereka tinggali, yang disangka Karin dan keluarganya sebagai rumah milik Mas Reza, sebenarnya adalah buah kerja kerasku yang selama ini aku sembunyikan kebenarannya. Reza sendiri memang tahu kebenaran itu, dan semakin hari, semakin sulit baginya untuk berpura-pura. Malam itu, di rumah yang sekarang ditempati oleh Mas Reza dan Karin, serta ibu mertua dan Gita, suasana terasa tegang meski tak ada perdebatan terbuka. Mas Reza nampak gelisah, duduk di sofa dengan tangan tergenggam erat. Pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayangku. Bayangan itu tak mau hilang meski Ibu Ningsih berusaha menenangkannya. Aku takut, Bu, kata Mas Reza akhirnya mengakui. Aku takut Zahra benar-benar akan membalas dendam. Dia bukan perempuan yang sembarangan. Dia perempuan yang cerdas. Dan dia tahu setiap titik kelemahanku. Aku merasa semua ini bukan milikku, Bu. Semua yang kumiliki sekarang bisa saja hilang kapan saja, Bu. Ibunya mendesah keras, tak sabar dengan ketakutan yang dianggapnya tidak berdasar itu. Reza, kamu harus kuat. Wanita seperti Zahra itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Karin. Kamu sekarang punya istri yang sesuai dengan kelasmu, dan kita nggak butuh lagi perempuan yang mandul dan nggak bisa ngasih cucu buat ibu. Bu Ningsih berkata dengan tegas, mencoba meyakinkan anaknya agar berhenti berpikir aneh-aneh. Di sudut lain, Reza menoleh ke arah Karin, yang duduk tidak jauh darinya, sibuk dengan ponselnya, seolah tak ada masalah dalam hidup mereka. Dia merasa semakin terjebak dalam skenario yang diciptakan oleh ibunya dan Karin. Mereka mungkin melihat Reza sebagai pria yang sukses, tetapi di balik semua itu, Reza tahu betul bahwa tanpa aku, Reza bukanlah siapa-siapa. Sejak perceraianku dengan Mas Reza, aku memilih untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Meski rasa sakit dan pengkhianatan yang mereka timpakan kepadaku begitu besar. Aku tahu bahwa balas dendam terbaik membutuhkan perencanaan yang matang. Aku tidak ingin sekedar melampiaskan kemarahan, tetapi ingin memberikan mereka pembalasan yang lebih dari sekedar kata-kata. Aku ingin membuat mereka merasakan apa yang pernah aku rasakan. Rasa sakit tepat di tempat yang paling sakit. Aku meninggalkan rumah itu tanpa memikirkan hal lain selain tujuan utamaku melawan balik mereka. Dan beberapa hari kemudian, aku menyewa sebuah apartemen. Tempat ini tidak sebesar rumah yang dulu ku beli dengan jerih payahku, tetapi apartemen ini menjadi ruang di mana aku bisa menyusun kembali hidupku. Di sini, aku merasakan kedamaian-kedamaian sebelum badai balas dendamku yang akan segera datang melanda hidup Reza dan keluarganya tiba. Dengan hati-hati, aku mulai merangkai kembali jaringan yang dulu pernah kubangun. Aku menghubungi teman-teman lama yang bekerja di perusahaan dulu, perusahaan yang sama dengan tempat Mas Reza bekerja.
Mereka adalah orang-orang yang masih setia padaku. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa kesuksesan yang diraih oleh Reza tidak sepenuhnya hasil usahanya sendiri, melainkan karena bantuanku. Sore itu, aku memutuskan untuk menghubungi Reni, sahabat dekatku yang juga menjabat sebagai salah satu direksi di perusahaan tersebut. Reni adalah sosok yang selalu ada di sampingku, baik saat aku berada di puncak maupun saat aku terpuruk. "Zahra, kamu apa kabar? Tumben kamu nelpon." Suara Reni di telepon terdengar hangat seperti biasa. Namun aku bisa merasakan kekhawatirannya saat mengetahui kabar perceraian ini. "Aku baik-baik saja, Ren. Tapi ada banyak hal yang harus aku ceritakan padamu," jawabku dengan suara bergetar. Namun aku menahannya agar tidak terkesan rapuh. Kami pun bertemu di sebuah kafe. Saat duduk berhadapan dengannya, perasaanku campur aduk. Aku tahu bahwa ini adalah bagian dari rencanaku, namun menceritakan semuanya tetap terasa menyakitkan. Aku mulai menceritakan apa yang terjadi, dari perlakuan kasar Ibu Ningsih, sikap pengecut Reza yang tidak bisa lepas dari pengaruh ibunya, hingga bagaimana mereka mengusirku begitu saja. Saat sampai pada bagian tentang pernikahan Reza dengan Karin, aku bisa melihat ekspresi marah Reni berubah semakin tajam. "Zahra, ini sudah keterlaluan." Reni menepuk meja, suaranya meninggi. "Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Reza harus dipecat dari perusahaan ini. Aku bisa langsung mengusulkan itu ke dewan direksi besok." Aku menatap Reni dan merasakan dorongan kuat untuk mengatakan iya. Tapi tidak, ini belum waktunya. Jika Reza dipecat sekarang, itu terlalu mudah. Mereka tidak akan merasakan penderitaan yang seperti aku rasakan. Aku ingin lebih dari itu. "Jangan dulu, Ren," kataku dengan senyum kecil yang tersembunyi. "Aku punya cara yang lebih elegan. Biarkan mereka merasa senang dulu. Merasa bahwa mereka menang. Nanti, kalau waktunya tiba, mereka akan terjebak dalam lubang yang aku buat." Reni memandangku penuh perhatian. "Apa rencanamu, Zahra?" Aku menarik nafas dalam. Aku ingin menghancurkan mereka secara perlahan. Reza mungkin terlihat seperti pria yang kuat dan sukses. Tapi kau tahu betul kan bahwa semua kesuksesannya itu tidak lepas dari pengaruhku. Tanpa bantuanku, dia bukan apa-apa. Kita mulai dari sana. Reni mengangguk, menyadari bahwa rencana ini jauh lebih besar dari sekedar pemecatan. "Baiklah, aku mengerti. Aku akan berada di belakangmu, Zahra. Kita akan melakukannya dengan hati-hati." Di sisi lain, kehidupan keluarga Mas Reza mulai terjadi masalah. Gita, adik perempuan Mas Reza, yang dulu begitu dibangga-banggakan oleh ibunya, kini menjadi sumber aib terbesar dalam keluarganya. Gadis yang selama aku tinggal di rumah itu hanya tahu bermalas-malasan, sibuk dengan urusan pacar, dan jarang sekali memikirkan masa depannya. Kini harus menanggung akibat dari perlakuannya. Kehamilan di luar nikah yang ditutupinya akhirnya terbongkar. Hubungan yang terlalu jauh dengan pacarnya itu berujung pada kehancuran tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi nama baik keluarganya. Yang lebih memalukannya lagi, video saat berhubungan intim Gita dengan pacarnya tersebar luas di media sosial, menjadi bahan gunjingan dan olokan orang-orang. Kampus tempat dia berkuliah segera mengambil tindakan tegas, mengeluarkan Gita dengan tidak hormat karena kasus itu telah mencemarkan nama baik institusi kampusnya. Berita itu menyebar dengan cepat, membawa rasa malu dan kehancuran yang tak bisa disembunyikan lagi oleh keluarga mereka. Bu Ningsih yang dulu selalu memuji-muji Gita di hadapanku, membandingkannya dengan aku, kini terpuruk oleh aib yang diciptakan oleh putrinya sendiri. Kebanggaannya terhadap Gita seketika sirna, digantikan oleh rasa malu yang mendalam. Sementara itu, Mas Reza juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Dia berusaha menjaga citra dirinya, tapi reputasinya mulai goyah karena kasus yang melibatkan keluarganya itu. Gita sendiri merasa tidak kuat menghadapi hujatan dari dunia luar. Setiap hari ia dikucilkan, baik di kehidupan nyata maupun di media sosial. Hinaan dan hujatan datang bertubi-tubi, membuat mentalnya semakin hancur. Gita tak hanya kehilangan kebanggaannya, tetapi juga akal sehatnya.
Di rumah, Gita mengurung diri, menolak makan dan tak mau berbicara dengan siapapun. Kondisi mentalnya semakin memburuk. Ibu Ningsih dan Mas Reza berkali-kali mencoba mendekatinya, tapi bukannya mendapatkan simpati atau pengertian, mereka justru diserang balik oleh Gita dengan lemparan barang-barang di kamarnya. Gita yang kini berada di ambang kegilaan, sering mengamuk tanpa alasan, berteriak histeris, dan terkadang bahkan melakukan kekerasan fisik pada dirinya sendiri. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Akhirnya, Bu Ningsih dan Mas Reza terpaksa membawa Gita ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Keputusan ini adalah pukulan telak bagi keluarga mereka, menandai betapa dalamnya kehancuran yang telah mereka alami. Dengan berat hati, mereka membawa Gita ke rumah sakit jiwa. Dalam perjalanan, Gita meronta dan menangis, membuat Bu Ningsih merasa hancur. "Maafkan kami, Gita. Kami tidak ingin ini terjadi seperti ini," ucapnya penuh haru. Di rumah sakit, saat Gita diantar masuk, ia berbalik dan berteriak, "Lepaskan aku! Lepaskan aku dari sini! Kalian tidak punya hak untuk mengurungku. Aku tidak mau di sini." Dengan hati yang penuh kesedihan, Mas Reza dan Bu Ningsih meninggalkan rumah sakit, menyadari betapa dalamnya kehancuran yang telah mereka alami. Gita yang dulu menjadi kebanggaan mereka, kini terjebak dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Dan disinilah aku menyaksikan dari kejauhan bagaimana hidup mereka runtuh satu persatu, tanpa perlu aku bergerak sedikit pun. Karma sepertinya telah bekerja dengan sendirinya. Keluarga yang dulu menindasku, kini harus menghadapi penderitaan mereka sendiri. Aku merasa puas menyaksikan kehancuran yang menimpa Gita, tanpa perlu aku melakukan apapun. Karma benar-benar bekerja dengan sendirinya. Namun rencana balas dendamku terhadap Mas Reza dan keluarganya masih belum selesai. Setelah semua penghinaan yang mereka lakukan, aku tidak akan berhenti sampai Mas Reza benar-benar menyesal telah menceraikanku dan mengusirku. Aku tahu ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Dengan bantuan Reni yang sudah berada di posisi strategis di perusahaan lamaku, aku berhasil ditarik kembali sebagai direksi di perusahaan yang sama dengan Mas Reza bekerja. Kini dengan posisi yang lebih tinggi, Mas Reza secara otomatis menjadi bawahanku. Dan itu adalah pukulan pertama bagi dirinya. Ketika pertama kali dia melihatku kembali ke kantor, wajahnya pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ketegangan terlihat jelas di matanya. Dan saat itu, aku merasa puas. Ini adalah awal dari semua yang aku rasakan. Mas Reza yang selama ini bersikap dingin dan sombong di depan keluarganya, kini hanya bisa terdiam saat berhadapan denganku. Ketakutannya sangat nyata. Mas Reza yang tertekan dengan situasi di kantor, akhirnya melakukan apa yang selalu ia lakukan, bercerita kepada ibunya saat berada di rumahnya. Namun Ibu Ningsih yang keras kepala dan penuh gengsi itu tidak menerima situasi ini dengan baik. Alih-alih memberikan nasihat yang bijak, dia malah menyuruh Mas Reza untuk segera keluar dari perusahaan yang aku pimpin. Menurutnya, Mas Reza tidak perlu tunduk kepada mantan istri yang dianggap rendah oleh keluarganya. Seperti biasanya, Mas Reza mengikuti perintah ibunya tanpa pikir panjang. Tanpa ragu, dia langsung mengajukan pengunduran diri. Aku dan Reni hanya bisa tertawa melihat betapa mudahnya Mas Reza dikendalikan oleh ibunya. Seolah-olah dia masih bayi yang belum bisa mengambil keputusan sendiri. Bahkan dalam hal yang sepenting karirnya, dia tetap tunduk pada kehendak sang ibu. Namun keputusan itu adalah kesalahan fatal bagi Mas Reza. Setelah keluar dari perusahaanku, dia mendapati bahwa tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Mas Reza tidak pernah menyadari betapa prestisiusnya perusahaan yang aku pimpin dan bagaimana pengaruh perusahaanku di industri ini. Dengan rekomendasi dariku dan CEO perusahaanku, reputasi Mas Reza hancur di mata perusahaan lain. Dia kini menjadi orang yang tidak diinginkan. Namanya menjadi daftar hitam di semua perusahaan. Ironi terbesar adalah ketika Mas Reza yang dulu begitu meremehkanku, sekarang harus merasakan akibat dari kesalahannya. Tanpa pekerjaan, tanpa dukungan,
Dia kini terjebak dalam hidup yang semakin sulit. Balas dendamku yang baru saja dimulai, dan aku tahu bahwa penderitaan yang akan dia rasakan tidak akan berakhir di sini. Kehidupan Mas Reza dan keluarganya kini benar-benar berbalik 180 derajat. Karin yang dulu dipuja sebagai wanita kaya dan sukses, ternyata hanyalah seorang penipu. Mobil mewah yang pernah ia pamerkan hanyalah mobil sewaan, dan rumah serta keluarganya yang ia banggakan hanyalah kebohongan. Ketika kebohongannya terungkap, Bu Ningsih sangat marah. Namun bukannya merasa bersalah, Karin yang sudah terbiasa hidup dengan bebas malah melawan. "Apa-apaan ini, Karin? Jadi semua yang kamu omongin itu bohong?" bentak Bu Ningsih dengan wajah merah padam. "Memangnya kenapa, Bu? Urusan saya, bukan urusan ibu kan?" jawab Karin dingin sambil mengemasi barang-barangnya. "Kurang ajar ya kamu. Kamu pikir kamu bisa mempermainkan kami begitu saja? Keluar kamu dari rumahku sekarang!" teriak Bu Ningsih. Karin hanya tertawa kecil, menatap Ibu Ningsih dengan tatapan meremehkan. "Oke, saya akan keluar sekarang. Lagian, mau keluar sekarang pun saya bisa. Toh ini kan bukan rumah saya." Karin melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bu Ningsih dan Mas Reza yang terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Karma terus mengejar keluarga Mas Reza. Suatu pagi, beberapa pengacara dan polisi yang aku minta bantuan mendatangi rumah Mas Reza. Dengan sikap yang tegas namun sopan, mereka meminta Mas Reza dan ibunya segera meninggalkan rumah tersebut. "Maaf Pak Reza, berdasarkan dokumen yang ada, rumah ini bukan milik Anda. Kami meminta Anda untuk segera meninggalkan tempat ini," kata salah satu pengacara dengan nada formal. Mas Reza langsung terpancing emosinya. "Apa maksud kalian? Ini kan rumah saya. Saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun," serunya dengan nada tinggi. "Kalau begitu, tolong tunjukkan sertifikat kepemilikannya, Pak," kata pengacaraku, Pak Arif, dengan nada tenang. Mas Reza nampak kebingungan. "Sertifikat apa? Saya nggak tahu sertifikatnya di mana sekarang." Pada saat itulah Pak Arif mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menunjukkan sertifikat asli rumah yang terdaftar atas namaku. Wajah Mas Reza memucat dan Bu Ningsih yang berdiri di sampingnya mulai menangis. "Tolong, beri kami waktu beberapa hari lagi, Pak," Bu Ningsih memohon sambil menggenggam tangan Mas Reza. Suaranya bergetar penuh kecemasan. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Rumah kami yang dulu sudah kami jual untuk biaya hidup dan pengobatan anak saya." Pak Arif menatap mereka dengan penuh simpati. "Tapi tugas adalah tugas. Saya harus menghubungi Bu Zahra dulu. Keputusan ada di tangan beliau." Telepon berdering di apartemenku. Pak Arif mengabarkan permintaan mereka. Aku mendengarkan semuanya dengan hati-hati, tapi hatiku sudah dingin. "Bu Zahra, mereka memohon diberikan waktu beberapa hari lagi, Bu. Bagaimana ini, Bu?" tanya Pak Arif melalui telepon. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tegas. "Tidak, Pak Arif. Mereka harus keluar hari ini juga. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini." Terdengar suara protes dari seberang. Suara Mas Reza terdengar putus asa. "Zahra, tolong, maafkan aku. Beri kami waktu, Zahra. Aku janji akan memperbaiki semuanya." Suaranya bergetar, terdengar seperti orang yang tak punya harapan lagi. Aku tersenyum dingin mendengar permohonan itu. Teleponku kututup. Tak lagi ingin mendengarkan permohonannya. Aku tahu ini mungkin terdengar kejam, tetapi mereka harus tahu bahwa semua perbuatannya tak akan pernah luput dari balasan. Tak lama kemudian, polisi membantu mereka keluar dari rumah. Bu Ningsih menangis histeris sambil memeluk koper-koper yang mereka bawa. Sementara Mas Reza hanya bisa menunduk. Matanya kosong, penuh dengan rasa malu. Setelah Mas Reza dan Bu Ningsih pergi dari rumah itu, aku memutuskan untuk pindah dari apartemen ke rumahku sendiri, yang kini sudah kembali menjadi milikku lagi. Aku menelpon Reni, sahabatku sekaligus rekan kerjaku di perusahaan, yang sudah banyak membantuku. "Reni, terima kasih banyak ya. Aku sudah siap pindah dari sini," kataku lewat telepon sambil tersenyum. Reni tertawa kecil di ujung sana. "Akhirnya Zahra, kamu layak mendapatkan ini semua.
Oh ya Ren, kalau kamu sempat, nanti mampir ya ke apartemenku, bantu-bantu aku pindahan, kataku. Iya Zahra, bentar lagi ya, aku datang ke rumahmu, tutup Reni. Aku merasakan kemenanganku ini memang tidak lepas dari usaha Reni yang selalu membantuku. Bagiku, Reni adalah rekan kerja sekaligus keluarga yang sebenarnya, bukan seperti Mas Reza dan ibunya. Hari-hari yang kulewati setelah berhasil merebut kembali rumahku terasa seperti mimpi. Aku duduk di ruang tamu, menatap setiap sudut ruangan, membayangkan rumah yang dulu terasa seperti penjara. Kini terasa seperti istana pribadiku. Aku tidak bisa menahan rasa puas yang memenuhi hatiku. Sebuah perasaan yang tidak pernah kubayangkan akan kurasakan. Namun kepuasan itu bukan hanya soal material, melainkan karena mereka akhirnya merasakan apa yang pernah mereka lakukan padaku. Aku bukan orang yang kejam. Setidaknya aku selalu meyakinkan diriku seperti itu. Tapi setiap kali mengingat bagaimana Bu Ningsi dan Mas Reza memperlakukanku, mengusirku dari rumah ini tanpa ampun, aku merasa berhak atas pembalasan ini. Semua ini bukan hanya soal balas dendam, melainkan pelajaran yang harus mereka terima. Pagi itu, setelah beberapa hari menikmati kembali rumahku, aku memutuskan untuk berangkat kerja lebih awal. Cuaca pagi itu begitu cerah, seolah menyambut hari baru yang penuh harapan. Dengan mengenakan setelan rapi dan hijab yang selalu menutupi auratku, aku keluar dari pintu depan rumah dan menuju mobilku yang sudah menunggu di garasi. Namun saat mobilku mulai melaju keluar dari gerbang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dua sosok berdiri di tengah jalan, menghalangi mobilku. Aku mengerutkan keningku, mencoba memastikan siapa mereka dari balik kaca mobil. Sosok itu terlihat kotor, lusuh, wajah mereka penuh dengan debu, rambut acak-acakan, pakaian mereka sudah terlihat kumal. Aku memicingkan mata, mencoba mengenali mereka, dan saat aku sadar siapa mereka, jantungku berdeguk lebih kencang. Mereka adalah Mas Reza dan Bu Ningsi, bekas suami dan ibu mertuaku, yang dulu mengusirku dari rumah ini tanpa belas kasihan. Tapi kini, mereka berdiri di depanku, tak lebih dari bayangan masa lalu yang menyakitkan. Zahra, tolong maafkan kami, teriak Mas Reza. Suaranya serak dan penuh kepanikan. Mereka mendekati mobilku, tangan mereka mengetuk-ngetuk jendela dengan keras. Mas Reza terlihat putus asa, wajahnya pucat dan matanya bengkak, seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Sementara Bu Ningsi, yang dulu begitu angkuh dan tidak pernah mau menunduk, kini menangis terseduh-seduh, matanya penuh dengan air mata. Zahra, tolong beri kami kesempatan. Suara Bu Ningsi hampir tak terdengar di antara isak tangisnya. Wanita yang dulu selalu merasa superior, kini nampak rapuh dan hancur. Aku duduk membeku di dalam mobilku. Otakku berusaha memproses apa yang sedang terjadi. Mereka terlihat begitu menyedihkan. Aku teringat saat mereka mengusirku dari rumah ini, tanpa memperdulikan perasaanku. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera meraih ponselku dan menelpon satpam rumahku. Pak Burhan, tolong ke depan gerbang sekarang ya Pak. Ada yang menghalangi mobil saya, kataku dengan cepat. Beberapa menit kemudian, dua satpamku datang dan segera mengamankan Mas Reza dan Bu Ningsi dari mobilku. Mereka memisahkan kedua orang itu dari pintu mobilku dengan tegas tapi tetap sopan. Zahra, kami mohon. Mas Reza kembali mencoba berbicara. Suaranya semakin memelas. Kami tidak punya tempat lain, Zahra. Rumah ini satu-satunya harapan kami. Aku keluar dari mobil perlahan, berdiri beberapa meter dari mereka. Tanganku terlipat di dada, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Sebagian dari diriku ingin tertawa, tapi sebagian lagi merasakan rasa iba yang aneh. Melihat mereka dalam kondisi seperti ini, aku teringat bagaimana dulu aku berada di posisi mereka, tak berdaya, tersingkir tanpa ampun. Namun aku terkejut saat Mas Reza dan Bu Ningsi langsung berlari menghampiriku. Wajah mereka dipenuhi dengan air mata dan penuh penyesalan. Dalam sekejap, mereka bersujud di kakiku, menciumi kakiku, seakan ingin menebus semua kesalahan yang pernah mereka buat. Zahra, tolong maafkan kami. Bu Ningsih merintih, suaranya penuh dengan harapan.
Sementara Mas Reza nampak putus asa. Wajahnya dipenuhi dengan debu dan kotoran. Kami sudah salah, Zahra. Kami tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Kembalilah kepada kami. Namun mendengar permohonan mereka, aku merasa hatiku kembali bergetar. Mengingat semua kenangan pahit yang membuatku tersakiti. Rasa sakit yang dulu terpendam kini mulai muncul kembali. Betapa Bu Ningsih sering mencaci maki diriku. Dan betapa Mas Reza yang terlalu bodoh mengikuti semua perkataan ibunya. Semua itu membangkitkan emosiku yang terpendam. Aku tidak percaya ada seorang sekejam kalian yang kini ingin kembali padaku tanpa rasa malu, kataku dengan nada dingin. Kalian datang ke sini seolah-olah semua itu bisa terhapus dengan permohonan maaf ini. Hatiku sudah terlalu sakit untuk menerima kalian lagi. Dengan perasaan yang mengombang-ambing, aku merogoh saku dan mengeluarkan uang 1 juta rupiah. Ini untuk kalian. Tolong jangan ganggu aku lagi, ujarku dengan sinis, mengulurkan uang itu ke arah mereka. Mas Reza dan Bu Ningsih terkejut. Wajah mereka beralih antara bingung dan marah. Zahra, kami butuh lebih dari itu, Mas Reza hampir berteriak. Tetapi suara dan tangisannya hanya membuatku semakin tidak peduli. Reza, aku tidak mau lagi punya suami yang kayak bayi seperti kamu, yang selalu berada di bawah ketiak ibumu, lanjutku. Suara ini semakin meninggi. Dan kamu Ningsih, jadilah mertua yang lebih bijaksana lagi. Jangan anggap menantu yang tidak punya itu sebagai beban. Jadikanlah dia sebagai keluargamu. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku kembali masuk ke dalam mobil. Satpamku segera menyingkirkan mereka dari jalan. Dan aku bisa mendengar suara Ningsih yang terus menangis, memohon di latar belakang. Mas Reza hanya bisa terdiam, seperti sudah kehilangan harapan. Melihat mereka masih bersimpuh di jalan, rasanya seperti melepaskan beban besar dari pundakku. Saat mobil mulai melaju meninggalkan mereka berdua, aku bisa melihat Mas Reza dan Bu Ningsih masih tergeletak di trotoar. Wajah mereka penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Di satu sisi, mungkin bagi orang lain, tindakan ini sangat kejam. Namun aku tahu bahwa perlakuan mereka dulu jauh lebih kejam dari yang aku lakukan sekarang. Kepuasan itu bukan hanya karena aku lebih berhasil menegakkan harga diriku, tetapi juga karena aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berjuang sendiri dan meraih apa yang selama ini mereka anggap tidak mungkin untukku. Aku melaju semakin jauh, meninggalkan mereka dalam ingatan yang menyakitkan. Dalam perjalanan, hatiku berdebar-debar. Meski ada rasa puas, ada pula rasa kosong yang menggelayuti di dalam dadaku. Apakah benar ini yang aku inginkan? Menghancurkan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Mungkin inilah jalan yang harus aku tempuh untuk bisa melanjutkan hidupku. Dan dalam perjalanan pulang, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mendikte masa depanku. Aku adalah Zahra yang baru, seseorang yang kuat dan tidak lagi menjadi korban dari siapapun, termasuk mereka. Mobilku melaju perlahan meninggalkan mereka di pinggir jalan. Saat mobil semakin jauh, aku menoleh ke belakang, melihat mereka berdua duduk di trotoar, lemah dan tak berdaya. Aku mendesah panjang. Meski hati ini tak sepenuhnya bahagia, aku tahu bahwa ini adalah jalan yang harus aku ambil. Mereka perlu merasakan apa yang dulu pernah mereka lakukan padaku, dan sekarang mereka sudah merasakannya.